Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Tentunya dong. Kali ini Mimin bakalan menceritakan dongwa baru lagi nih guys. Jadi MC kita ini bernama Wei Suwo, di mana pekerjaan sehari-harinya adalah berburu monster. Akan tetapi Wei Suwo ini adalah orang yang masih lemah cuy. Ia seringkali menggunakan cara licik untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Tak hanya licik, dia juga berotak mesum yang senang sekali memandangi serta membayangkan wanita cantik sesuai imajinasinya. Singkat cerita, dia mendapatkan sebuah guci kuno yang ternyata di dalamnya terdapat sosok si kakek hijau yang memiliki pengetahuan yang sangat tinggi. Berbekal pengetahuan tersebut, Wei Suwo dan si kakek hijau sepakat untuk bekerja sama dan mencapai ranah kultivasi tertinggi. Penasaran kan dengan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke ceritanya. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkan MC kita Wei Suwo sedang menjalani aktivitas rutinnya yaitu berburu binatang monster di sebuah lembah tak bertuan. Di luar dugaan pada hari ini ada seorang gadis bernama Han Wei Wei datang ke lembah yang sama untuk berburu binatang monster juga. Wei Suwo sudah tidak heran jika ada kultivator lain yang mengincar binatang monster. Akan tetapi dia merasa aneh karena sendari tadi Wei Wei tidak bisa mengenai kelemahan dari kadal monster yaitu bagian lehernya. Bukannya ngasih tahu, Wei Suwo malah asik memandang kecantikan yang dimiliki oleh Wei Wei. Barulah setelah beberapa saat Wei Suwo mulai panik karena Wei Wei menyerang secara membabi buta. Yang mana hal tersebut akan merusak kulit dari kadal monster dan membuat harga jualnya juga akan semakin turun. Wei Suwo kemudian menggunakan sebuah batu kerikil untuk melempar kadal monster agar Wei Wei bisa dengan mudah menyerang bagian leher kadal tersebut. Wei Wei memang terlihat berhasil membunuh kadal monster itu. Akan tetapi Wei Suwo juga jatuh dari atas tebing karena terkena efek serangannya dibuat oleh Wei Wei. Wei Suwo sadar dia adalah kultivator lemah, jadi dia berakting sebagai orang gila dengan menyebut kalau kadal monster itu adalah anaknya. Semua itu dengan harapan agar dia bisa membawa pergi kadal monster tersebut dari hadapan Wei Wei. Namun sialnya ternyata masih ada satu lagi kadal monster di sekitaran mereka berdua, yang tentu saja langsung mengejar Wei Suwo. Sementara Wei Wei sendiri langsung menghindar menggunakan jimat angin yang dia miliki. Wei Suwo yang sedang berlari di kejaran kadal monster, Wei Suwo meminta Wei Wei untuk segera membantunya untuk membunuh monster kadal yang mengejarnya. Wei Wei pun menuruti permintaan dari Wei Suwo dengan melakukan serangan-serangan ke arah monster kadal tersebut. Namun monster kadal tersebut masih berdiri tegap dan melakukan serangan kuat ke arah si Wei Suwo. Karena sudah mulai kewalahan, mau tidak mau Wei Suwo akhirnya menggunakan jimat bumi pelindung untuk menahan serangan dari monster itu. Ia bahkan memberikan kesempatan bagi Wei Wei untuk membunuh monster kadal. Meskipun monster kadal berhasil dibunuh, Wei Suwo sedikit kecewa karena serangan brutal dari Wei Wei merusak kulit dari kadal monster dan membuatnya sulit untuk dijual. Sementara itu, Wei Wei mulai menyadari kalau Wei Suwo adalah seorang pemburu monster sama seperti dirinya. Karena kedua monster kadal dibunuh oleh Wei, maka dia menganggap kedua monster tersebut adalah menjadi hak miliknya. Namun karena tidak ingin pulang dengan tangan kosong, Wei Suwo menganggap kalau dua mayat kadal monster tidaklah berharga dibandingkan jimat yang sudah digunakan oleh Wei Suwo sebelumnya. Jadi kali ini dia meminta Wei Wei untuk menyerahkan kedua mayat monster kadal tersebut kepadanya. Namun tentu saja Wei Wei tidak mau memberikan kedua kadal monster itu kepada Wei Suwo. Sontak hal ini pun membuat Wei Suwo menggunakan sebuah rencana liciknya. Ia kemudian mencoba menunjukkan sebuah jimat angin yaitu segenggam pasir kepada Wei Wei. Pasir tersebut langsung ditiup untuk membuat mata dari Wei Wei kelilipan. Ketika sudah lengah, Wei Suwo membawa kabur dua ekor monster kadal. 你那儿还有疾风符？果然是个骗子，要来。
Singkat cerita, di sebuah gubuk tempat tinggal Wei Suwo, dia merasa sedih karena uang hasil penjualan kadal monster yang susah payah ia dapatkan malahan dihabiskan untuk membeli sebuah guci bekas yang tidak berguna. Ketika ia kesal dan membanting guci tersebut, tiba-tiba saja guci itu mengeluarkan asap hijau yang begitu pekat. Diiringi dengan keluarnya seorang kakek-kakek dari dalam guci tersebut. Si kakek kemudian berbicara kalau Wei Suwo tidak perlu takut karena dia adalah roh artefak yang tinggal di dalam guci bekas tersebut. Ternyata kakek hijau ini sangat suka meminum darah dari binatang monster dan sama sekali tidak tertarik meminum darah manusia seperti Wei Suwo. Diketahui biasanya dia meminum darah naga api bumi dan juga kalajengking api. Momen ini pun membuat Wei Suwo bersemangat dan berencana mengantarkan si kakek hijau untuk pergi ke tempat naga api bumi berada. Namun ternyata kakek hijau menolak hal tersebut, di mana dia sama sekali nggak bisa bertarung melawan naga api bumi yang disebutkan oleh Wei Suwo. Sontak hal ini memunculkan pertanyaan di mana Wei Suwo bertanya, apakah yang bisa dilakukan oleh si kakek hijau? Ternyata si kakek hijau bisa berubah bentuk menjadi sesuatu yang dia inginkan. Tanpa ragu, Wei Suwo pun langsung meminta si kakek hijau berubah bentuk menjadi seorang wanita cantik bernama Suiling Er yang berasal dari sekte Shuang Feng. Benar saja ternyata kakek hijau bisa berubah bentuk seperti yang diinginkan oleh Wei Suwo. Akan tetapi muncul kekecewaan karena kakek hijau tidak bisa merubah suara dari setiap karakter yang dijadikan objek perubahan. 那看到了吗？这是雪行不？ Karena Wei Suwo merasa kecewa, dia pun berniat menjadikan guci bekas sebagai tempat penampungan untuk air kencing. Tetapi kakek hijau langsung berbicara kalau dia memiliki keahlian lain, yaitu sebuah pengetahuan yang sangat luas di dalam kepalanya. Pengetahuan tersebut seperti membuat jimat, meramu obat, dan membuat senjata ajaib. Semua sudah di luar kepalanya. Jika Wei Suwo bisa mempelajari sedikit saja dari kemampuan tersebut, maka bisa dipastikan dia akan menjadi orang hebat. Semua perkataan dari kakek hijau tentu saja belum bisa dipercayai oleh Wei Suwo karena dia masih perlu pembuktian. Kakek hijau pun meminta Wei Suwo untuk mendekat karena dia ingin memperlihatkan sesuatu kepadanya. Dan bim salah bim, biur si Wei Suwo malah disembur sama si kakek. Pada akhirnya Wei Suwo mempercayai kalau kakek hijau bisa membimbingnya dalam membuat sebuah jimat. Tanpa basa-basi di saat itu juga, Wei Suwo langsung membuat sebuah jimat dengan bimbingan langsung dari kakek hijau. Ketika sedang asik membuat jimat api peledak, kakek hijau tiba-tiba saja masuk ke dalam guci karena dia menyadari Wei Suwo menulis resep yang salah. Benar saja jimat tersebut meledak dan membuat Wei Suwo langsung marah serta meminta penjelasan kenapa jimat yang dia tulis bisa meledak. Kakek hijau pun menjelaskan bahwa cukup wajar jika jimat tersebut meledak, karena Wei Suwo baru pertama kali menulis sebuah jimat di atas kertas. Jadi hal tersebut sangat bisa dibilang wajar-wajar saja. Kakek hijau juga memberikan sebuah pembuktian kalau tidak ada yang salah dengan resep jimat yang dia berikan kepada Wei Suwo. 没毛病，这玩意儿搁一块能炸了。 一般的修士只要有足够的灵石， Si kakek meminta Wei Suwo untuk bersabar dan lebih telaten dalam menulis jimat karena biasanya diperlukan waktu 10 hari hingga setengah bulan bagi orang yang baru pertama kali menulis jimat untuk membuat jimat yang sempurna. Karena resep jimat yang diberikan oleh kakek hijau tidak memerlukan energi nyata, Wei Suwo kepikiran untuk membuat banyak kemudian menjualnya di pasaran demi bisa mendapatkan batu spiritual. Setelah mempunyai banyak, tentu saja Wei Suwo bisa menikah dengan wanita idamannya. Demi menghasilkan uang yang banyak, Wei Suwo kembali menulis jimat di atas kertas dengan lebih teliti. Meskipun banyak jimat yang gagal, dia tetap rajin menulis resep jimat tersebut. 我必要将这符方炼成。
Sementara itu di tempat lain, tepatnya di sebuah ruangan alkemis, Wei mendatangi seorang wanita yang merupakan seniornya. Dia mengadu kalau ada seorang kultivator yang sudah mencuri 2 ekor kadal monster yang sudah dikalahkannya. Alih-alih memberikan pembelaan kepada Wei, senior wanita ini malah berkata pantas saja Wei tidak datang ke ruangan alkemis kemarin. Ternyata dia malah berburu monster. Wei pun kemudian meminta maaf sembari berkata kalau dia tidak sesat. Kakak senior sendiri itulah dia tidak betah berlama-lama di dalam ruangan alkemis. Untuk mengisi waktu, Wei lebih memilih pergi ke gurun kuning guna memburu beberapa binatang monster di sana. Kakak senior dari Wei pun berbicara bahwa sebenarnya tidak masalah jika Wei ingin pergi berburu monster, asalkan dia izin terlebih dahulu. Jika nanti Wei kenapa-napa, kakak senior ini takut tidak ada yang bisa menolong Wei. Kembali ke kediaman Wei Suo, setelah ratusan kali percobaan, akhirnya Wei Suo berhasil menyelesaikan 1 lembar jimat bola api dengan sempurna. Tentu saja keberhasilan ini langsung mendapat pujian dari kakek hijau, yang tidak menyangka kalau Wei Suo bisa secepat ini mempelajari resep penulisan jimat bola api. Kakek hijau pun mulai menerka-nerka. Sepertinya ayah dan ibu dari Wei Suo adalah seorang master jimat atau master permurnian senjata. Jadi keahlian orang tua menurun kepada anaknya. Tapi di sini Wei Suo hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja, yang menandakan kalau dia tidak begitu mengenal kedua orang tuanya. Ketika berusia 13 tahun, kedua orang tuanya berburu monster ke sebuah hutan dan tidak pernah kembali lagi. Satu-satunya yang menjadi peninggalan orang tua Wei Suo adalah teknik sejati mistis ungu. Mendengar semua curhatan dari Wei Suo, membuat kakek hijau mengerti kenapa kultivasi dari Wei Suo sangatlah rendah. Padahal dia sudah tumbuh dewasa. Memahami kondisi ini, akhirnya kakek hijau menawarkan sebuah kesepakatan atau perjanjian dengan Wei Suo. Dalam perjanjian tersebut, kakek hijau akan membantu Wei Suo berkultivasi hingga ke ranah pil emas. Sementara Wei Suo harus membantunya membentuk tubuh fisik baru dengan menggunakan tubuh seseorang. Kakek hijau merayu Wei Suo agar dia menyetujui kesepakatan yang akan mereka berdua buat. Pada akhirnya, karena tidak tahan dengan godaan dari kakek hijau, Wei Suo menyetujui perjanjian yang diinginkan oleh kakek hijau. 帮我施展着凝形的法术哦！炼制新的身体。 Agar Wei Suo tidak mengingkari janji, kakek hijau sudah menyiapkan sebuah kontrak perjanjian. Sementara itu di tempat lain, kakak senior dari Wei terlihat memerintahkan seseorang untuk mengawasi juniornya itu. Sepertinya kakak senior itu mengetahui kalau Wei pasti tidak akan mematuhi semua nasihat yang dia berikan kemarin. Shin kemudian berganti kepada si kakek hijau yang sedang adu suit batu gunting kertas melawan Wei Suo. Ternyata di sini kakek hijau ingin dipanggil sebagai guru atau roh artefak jika dia berhasil memenangkan suit. Benar saja kakek hijau berhasil menang adu suit karena dia memasang gunting, sementara Wei Suo memasang kertas. Akan tetapi Wei Suo berusaha menggunakan cara licik dengan berkata kalau kakek hijau sudah ketinggalan zaman. Wei Suo menjelaskan kalau pada zaman ini kedudukan kertas lebih tinggi ketimbang gunting. Jadi bisa dipastikan kakek hijau kalah dalam permainan. Dengan begitu Wei Suo memastikan kalau dia tidak akan memanggil kakek hijau sebagai guru atau roh artefak. Kesedihan tentu saja dirasakan oleh kakek hijau, di mana menurutnya harga dirinya sudah jatuh di tangan Wei Suo. Wei Suo sendiri kelihatan masih ngomong ngalor ngidul dan sedikit memberikan ceramah kepada kakek hijau agar dia tidak terlalu bersedih. Akan tetapi di sini kakek hijau meminta Wei Suo untuk tidak banyak bicara dan lebih baik mencarikan dirinya kalajengking api untuk diminum darahnya. Wei Suo sendiri menolak untuk mencari kalajengking api karena yang terpenting pada saat ini adalah kakek hijau harus membantunya mencapai ranah pil emas atau golden core. Untuk mencapai ranah golden core, tentu saja membutuhkan harta yang banyak.
Jadi Wei Suo meminta kakek hijau untuk mengajarkan membuat sebuah pil atau membawanya pergi ke gua kultivator kuno. Perkataan Wei Suo ini tentu saja membuat kakek hijau kesal. Karena menurutnya masuk ke dalam gua kultivator kuno tidak semudah yang dibayangkan. Kalaupun nanti Wei Suo berhasil mendapatkan beberapa harta, maka dia harus menjaga harta tersebut dari orang lain yang ingin merampok. Kakek hijau juga menyarankan agar Wei Suo berkultivasi hingga mencapai Rana Divini Sea tingkat 4 terlebih dahulu. Barulah mencoba untuk masuk ke dalam gua kuno. Mendengar hal itu, Wei Suo kelihatan putus asa, karena dengan kecepatan kultivasinya sekarang bisa mencapai Rana Divini Sea tingkat 4 memerlukan waktu yang sangat lama. Kakek hijau pun meminta Wei Suo untuk lebih tenang karena pada saat ini dia akan membantu Wei Suo dalam berkultivasi. Untuk sekarang, yang terpenting adalah mencari kalajengking api serta membuat jimat bola api untuk mengumpulkan batu spiritual. Dengan batu spiritual, kakek hijau yakin fondasi tubuh dari Wei Suo akan berhasil ditingkatkan dan berani menjamin kalau kultivasi Wei Suo akan meningkat pesat. Menurut Wei Suo, kalajengking api adalah hewan langka dan sulit didapatkan. Jadi meskipun ada yang menjual di pasar, pasti harganya sangatlah mahal. Tentu saja di sini kakek hijau mempunyai sebuah solusi dengan meminta Wei Suo untuk berburu kalajengking api dengan menggunakan sebuah metode rahasia miliknya. Asalkan Wei Suo berhati-hati, pasti mereka berdua akan bisa mendapatkan banyak kalajengking api. Singkat cerita, Wei Suo pergi ke sebuah pasar untuk membeli beberapa bahan spiritual yang dibutuhkan oleh kakek hijau. Dia kemudian memasuki sebuah pavilion untuk mendapatkan ramuan nabi, sebotol bubuk pengumpul, dan satu jimat pelarian angin. Tuan Hu sebagai pemilik pavilion langsung mengambil semua bahan yang dibutuhkan oleh Wei Suo dan menyebutkan bahwa dia akan memberikan diskon 12% pada hari ini. Hanya dengan 4 batu spiritual, Wei Suo sudah bisa mendapatkan semua bahan yang dia perlukan. Karena pada saat ini Wei Suo tidak punya uang, dia kemudian akan melakukan barter dengan jimat bola api. Pada awalnya Tuan Hu merasa curiga kalau jimat bola api tersebut adalah jimat palsu yang digunakan oleh Wei Suo untuk menipunya. Oleh karena itu, Wei Suo meminta waktu kepada Tuan Hu untuk membuktikan apakah jimat bola api miliknya asli atau palsu. Di dalam sebuah ruangan sudah ada 3 patung batu yang akan dijadikan sasaran oleh jimat api milik Wei Suo. Dan benar saja, pada akhirnya Tuan Hu mempercayai jimat bola api tersebut. Setelah dia melihat langsung kalau 3 buah patung di dalam ruangan hancur lebur terkena jimat milik Wei Suo. Setelah mendapatkan semua bahan yang diperlukan, Wei Suo kembali bertanya kepada Tuan Hu di mana dia bisa mendapatkan rumput harimau. Tuan Hu sendiri meminta 1 jimat bola api lagi sebelum dia akan memberitahukan informasi di mana Wei Suo bisa mendapatkan rumput tersebut. Beberapa saat kemudian, ketika Tuan Hu sedang menghitung jimat bola api yang dia dapatkan dari Wei Suo, Wei tiba-tiba saja datang ke pavilion dan menanyakan kemana perginya Wei Suo. Di sebuah tempat lain, Wei Suo sedang membuat ritual dengan bahan-bahan yang sudah mereka beli dari Tuan Hu. Pada momen itu, Wei Suo juga meragukan ritual yang diperintahkan oleh kakek hijau, karena sendari tadi tidak ada satupun kalajengking api yang mendekati mereka. Kakek hijau pun menjelaskan kalau kalajengking api pasti akan segera datang, karena dia sangat menyukai rumput harimau yang mereka bakar. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Benar saja gerombolan kalajengking api mulai mendekati mereka berdua. Sesegera mungkin Wei Suo menggunakan jimat angin yang dia beli untuk membunuh semua kalajengking api tersebut. Banyaknya kalajengking api yang didapatkan tentu saja membuat Wei Suo bahagia. Akan tetapi kakek hijau memintanya untuk tidak senang terlebih dahulu, karena gerombolan kalajengking api yang lain sedang menuju ke arah mereka.
可真的发财了。 Sementara itu, Wei Wei masih menyusuri hutan untuk mencari di mana keberadaan Wei Shuo. Dia juga sempat berpikir sudah ditipu oleh Tuan Hu, karena sampai saat ini belum juga menemukan keberadaan Wei Shuo. Tiba-tiba saja Wei Wei dicegat oleh seorang kultivator yang belum diketahui identitasnya. Kembali lagi ke tempat Wei Shuo dan juga kakek hijau. Wei Shuo kelihatan mulai khawatir karena kalajengking api yang mendatangi mereka sangatlah banyak. Di saat yang sama, kakek hijau malah kelihatan masih santai dan tidak ada rasa takut sama sekali. Akan tetapi di sini Wei Shuo memutuskan untuk pergi karena dia masih mementingkan keselamatan diri sendiri. Sialnya ketika hendak kabur, Wei Shuo malah menginjak beberapa kalajengking api yang tentu saja membuat semua jengking api marah kepadanya. Kakek hijau sendiri meminta Wei Shuo untuk melawan semua kalajengking api karena saat ini mereka sudah tidak punya pilihan lain. Pada saat sedang melakukan perlawanan, tercetus sebuah ide di otak Wei Shuo, di mana dia menggunakan rumput harimau untuk membunuh semua kalajengking api di tempat tersebut. Ide ini sempat ditentang oleh kakek hijau karena dianggap terlalu berbahaya bagi keselamatan mereka berdua. Namun tekad Wei Shuo sudah bulat untuk menggunakan jimat pelindung bumi guna meminimalisir efek ledakan dari rumput harimau. Rencana Wei Shuo tampak berhasil, namun kakek hijau terluka karena terkena efek ledakan tersebut. Kakek hijau segera meminta Wei Shuo untuk mencurahkan darah kalajengking api ke dalam guci untuk mengembalikan tenaganya. Singkat cerita, di kediaman Wei Shuo kembali membuat jimat bola api dalam jumlah yang begitu banyak. Dia juga berpikir untuk menjual semua jimat tersebut. Namun kakek hijau melarang Wei Shuo untuk melakukannya. Kakek hijau memiliki beberapa alasan. Mengingat sangat jarang ada seorang master yang ahli dalam membuat jimat di kota Lingyu. Jika jimat tersebut dijual dalam jumlah besar, Wei Shuo akan dicari dan ditangkap oleh sekte Tianyi, serta dipaksa menjadi pembuat jimat di dalam sekte tersebut. Meskipun sudah mendapat peringatan, Wei Shuo tetap sangat percaya diri dengan kecerdasannya bahwa dia bisa menjual jimat bola api tanpa ditangkap oleh sekte Tianyi. Singkat cerita, Wei Shuo sudah menyebarkan berita ke seluruh masyarakat bahwa ada banyak jimat bola api yang bisa ditemukan di sebuah kolam gelembung hitam. Untuk meyakinkan lebih banyak orang, Wei Shuo kemudian berakting di depan beberapa kultivator bahwa dia baru saja menemukan banyak sekali jimat bola api di kolam gelembung hitam tersebut. Ini dilakukan untuk membuat pengalihan isu bahwa jimat-jimat tersebut didapatkan dari sumber lain dan bukan buatan Wei Shuo sendiri. Benar saja, tak lama kemudian, Wei Shuo berhasil menjual semua jimat bola api serta mendapatkan banyak sekali batu spiritual. Tapi tentu saja, ide di luar nalar tetap ada di otak Wei Shuo, di mana dia kepikiran untuk membeli poster serta boneka Sui Ling Er dengan beberapa batu spiritual. Tentu saja keinginan Wei Shuo membuat kakek hijau geram, karena semua batu spiritual ini akan diperuntukkan menaikkan ranah kultivasi dari Wei Shuo ke tahap Divine Spirit atau lautan ilahi tingkat 3. Wei Shuo pun meminta kakek hijau untuk tenang, di mana dia hanya bergurau saja karena pertama kali mendapatkan batu spiritual sebanyak ini. Wei Shuo pada akhirnya langsung menyempurnakan semua batu spiritual guna bisa menaikkan ranahnya. Dan pada akhirnya, Wei Shuo si lemah kita ini berhasil mencapai ranah lautan ilahi atau definisi tingkat ketiga dengan cepat. 灵石是用来给你修炼的。水灵儿限量款法相人偶，就拿去买水灵儿最新出的画像。 Meskipun begitu, pada saat ini kakek hijau menganggap Wei Shuo masih terlalu lemah, serta masih perlu menaikkan ranahnya ke tahap yang lebih tinggi. Dia kemudian menyarankan agar Wei Shuo mengambil beberapa misi guna mendapatkan batu spiritual, ketimbang menjual jimat bola api yang cukup beresiko ditangkap oleh sekte Tianyi. Singkat cerita, ketika sedang berada di dalam kota Lingyu,
Beberapa orang mulai membicarakan Wei Shuo yang berhasil mendapatkan banyak jimat bola api di kolam gelembung hitam. Kakek hijau pun meminta Wei Shuo untuk mengabaikan semua orang tersebut dan pergi melihat misi yang bisa mereka berdua ambil untuk mendapatkan batu spiritual. Ketika mereka berdua hendak pergi ke sebuah papan pengumuman misi, Wei Shuo didatangi oleh seseorang yang mengajaknya untuk berbicara sebentar. Cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya Lin Yuzheng yang meminta Wei Shuo untuk ikut menjalankan misi bersama dengan dirinya. Dalam misi kali ini juga akan diikuti oleh dua orang lain, yaitu Ye Xiaozhen dan juga Ye Guwei yang berasal dari kota Qixing. Ternyata misi yang ingin dilakukan oleh Lin Yuzheng adalah mengalahkan 3 ekor laba-laba sutra es yang mereka temukan kemarin di pinggiran kota Lingyu. Dia juga bermaksud mengajak Wei Shuo karena sadar kalau laba-laba es sutra begitu kuat dan sangat sulit untuk dikalahkan jika hanya mengandalkan mereka bertiga saja. Wei Shuo sendiri cukup heran kenapa Lin Yuzheng memilih dirinya karena banyak sekali kultivator lain yang berada di sekitaran kota Lingyu. Ternyata Lin Yuzheng sudah mengetahui kalau Wei Shuo sudah mencapai Rana Divinisea tingkat 3. Jadi hal tersebutlah yang membuatnya yakin untuk mengajak Wei Shuo menjalani misi. Sontak hal ini pun membuat Wei Shuo kaget, di mana ternyata Lin Yuzheng juga mampu melihat kultivasi dari seseorang. Lin Yuzheng juga menjelaskan kalau itu hanyalah sebuah bakat kecil yang dia miliki. Di saat yang sama, obrolan di antara Wei Shuo dan Lin Yuzheng membuat Ye Guwei kesal. Karena sendari tadi mereka berduanya basa-basi saja. Ye Guwei meminta Wei Shuo untuk menanggapi perihal dia ingin ikut ke dalam misi atau tidak. Karena berpikir kalau laba-laba sutra akan menghasilkan ratusan batu spiritual, Wei Shuo berencana untuk mengikuti tawaran yang diberikan. Namun tiba-tiba saja kakek hijau muncul sambil berbicara bahwa laba-laba sutra sangat sulit untuk dikalahkan. Hanya dengan mengandalkan rana lautan ilahi tingkat 3 milik Wei Shuo. Kemunculan kakek hijau tentu saja membuat Wei Shuo panik karena dia takut orang di sekelilingnya mengetahui keberadaan kakek hijau. Namun kakek hijau menjelaskan bahwa dia adalah roh artefak. Jadi orang-orang tidak bisa melihat keberadaannya kecuali Wei Shuo sendiri. Kondisi ini membuat Lin Yuzheng bertanya apakah Wei Shuo mengalami nyeri bahu atau tidak. Karena terlihat Wei Shuo sedang memegangi bahunya. Wei Shuo kemudian bersikap tenang sambil menceritakan bahwa ada lalat hijau terbang ke arah bahuku, sehingga dia berusaha membunuh lalat tersebut. Dia juga kembali bertanya apakah mengalahkan laba-laba sutra es cukup hanya dengan mengandalkan mereka berempat saja. Lin Yuzheng menjelaskan bahwa dia sudah berjanji dengan seorang kultivator bernama Nanggong Yujing, yang juga akan ikut dalam misi mengalahkan laba-laba sutra es kali ini. Mendengar nama Nanggong Yujing, tentu saja membuat jiwa mesum Wei Shuo bergejolak. Dia ternyata sudah lama mengetahui bahwa kultivator bernama Nanggong Yujing adalah wanita yang sangat cantik. Tanpa basa-basi lagi, Wei Shuo langsung menerima tawaran dari Lin Yuzheng untuk berburu laba-laba sutra es. 先行一步前去探查，待会儿我叫魏泽，很高兴认识你们，会合了。南宫雨晴。 Ketika berada di tengah jalan, Lin Yuzheng menjelaskan bahwa Nanggong Yujing meminta 40 batu spiritual dalam misi kali ini. Jadi jika hal tersebut tidak berubah, setidaknya mereka berempat bisa mendapatkan masing-masing 30 buah batu spiritual. Wei Shuo sendiri kelihatan tidak keberatan mendapatkan 30 batu spiritual, asalkan dia bisa bertemu dengan Nanggong Yujing di saat yang sama. Di sisi lain, kakek hijau malah tidak yakin dengan misi kali ini, serta menyarankan Wei Shuo untuk membatalkannya saja. Kakek hijau sangat paham bahwa laba-laba sutra es yang berbahaya tidak sebanding dengan 30 buah batu spiritual. Wei Shuo meminta kakek hijau untuk tenang dan melihat situasi yang akan terjadi jika mereka dalam bahaya. Wei Shuo juga pasti akan melarikan diri untuk mencairkan suasana. Wei Shuo mencoba untuk basa-basi dengan Ye Xiaozhen dan juga Ye Guwei dengan bertanya apakah benar mereka berdua adalah kakak beradik. Setelah mengetahui bahwa mereka berdua adalah kakak beradik, Wei Shuo merasa aneh karena mereka tidak mirip. Beberapa saat kemudian ketika sudah berada di depan gua, Wei Shuo bertanya di mana Nanggong Yujing.
Tiba-tiba saja dari gua keluar serangan ke arah Wei Suo yang ternyata disebabkan oleh Nanggong Yuqing sendiri. 南宫雨晴呢？就是你们找来的帮手。这久仰南宫姑娘。 Nanggong Yuqing sengaja melakukan hal tersebut untuk menguji kemampuan Wei Suo. Karena dia adalah orang baru yang direkrut oleh Yin Liu Chen. Melihat Nanggong Yuqing secara langsung tentu saja membuat Wei Suo sangat bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa Nanggong Yuqing begitu cantik seperti yang dibicarakan oleh orang-orang sebelumnya. Di saat yang sama, Lin Yucheng memimpin jalan masuk ke dalam gua untuk mencari laba-laba sutra es. Sementara itu kakek hijau langsung keluar dan memberitahu bahwa misi kali ini akan menguntungkan karena adanya Nanggong Yuqing. Kakek hijau membuat asumsi bahwa Nanggong Yuqing sudah berada di ranah Divinisea tingkat 4. Sehingga dia cukup mampu mengalahkan laba-laba sutra es yang mereka incar. Ketika sudah berada di dalam gua, Lin Yucheng meminta rekan-rekannya untuk berhati-hati karena laba-laba sutra es sangat ahli dalam menyerang. Wei Suo kelihatan kurang fokus, merasa sangat kedinginan ketika masuk lebih jauh ke dalam gua. Nanggong Yuqing sendiri menjelaskan bahwa di dalam gua tumbuh bunga kabut es yang membuat cuaca semakin dingin. Ye Xiaozhen kemudian menyambung dengan mengatakan bahwa bunga kabut es bisa mereka jual dengan harga 20 buah batu spirit. Kakek hijau juga menyadari hal yang sama, di mana bunga kabut es sangat jarang ditemukan dan membutuhkan tempat yang dingin untuk tumbuh. Mendengar penjelasan itu, Wei Suo tertarik untuk mengambil bunga kabut es tersebut. Namun siapa yang menyangka bahwa laba-laba sutra es muncul di hadapan Wei Suo dan melakukan serangan secara diam-diam. Beruntungnya Wei Suo masih memiliki jimat bumi pelindung yang berhasil menahan serangan laba-laba sutra es tersebut. Namun jimat bumi es tidak bisa digunakan secara terus-menerus karena kekuatannya semakin menurun. Wei Suo pun meminta rekan-rekannya untuk berusaha melawan laba-laba es sutra secara bersamaan. Dengan kombinasi serangan-serangan, akhirnya mereka berhasil mengalahkan 2 ekor laba-laba sutra es. Namun sialnya 1 ekor laba-laba tersebut mengarah kepada Wei Suo dan bersiap melakukan serangan. Saat ini Wei Suo juga sudah tidak bisa menggunakan jimat bumi lagi karena kekuatannya sudah terkuras habis. Beruntungnya Nanggong Yuqing berhasil menyelamatkan nyawa Wei Suo. Namun di luar dugaan, serangan diam-diam dilakukan oleh Lin Yucheng kepada Nanggong Yuqing dari arah belakang, membuat Nanggong Yuqing terkapar. Ekspresi kaget terlihat pada Wei Suo, di mana dia tidak menyangka bahwa Lin Yucheng melakukan pengkhianatan. Merasa kaget, Wei Suo yang tidak menyangka bahwa Lin Yucheng melakukan serangan diam-diam kepada Nanggong Yuqing. Kakek hijau sendiri sudah tidak heran dengan kelakuan dari Lin Yucheng, di mana sedari awal kakek hijau sudah menebak bahwa Lin Yucheng adalah orang licik yang ingin memanfaatkan mereka semua. Saat ini kondisi gua sedang gelap gulita. Kakek hijau meminta Wei Suo untuk mengeluarkan mutiara terang yang mereka dapatkan di pasar beberapa hari yang lalu. Mutiara terang tersebut berhasil membuat seisi gua menjadi terang dan mengungkap bahwa Lin Yucheng sudah berkhianat kepada mereka semua. Ye Gue, Yi Xiaozhen dan juga Nanggong Yuqing meminta penjelasan mengapa Lin Yucheng malah melakukan pengkhianatan. Tentu saja Lin Yucheng ingin mengambil batu giok yang ada di dalam gua ini sendirian, tanpa membaginya dengan siapapun. Meskipun saat ini Nanggong Yuching sudah berada di ranah Divinisea tingkat 5, namun dia dalam kondisi terluka sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk mengalahkan Lin Yucheng. Sebaliknya, Lin Yucheng sama sekali tidak takut dengan ancaman bahwa dia akan menjadi buronan dari kerajaan Tije, tempat di mana Nanggong Yuching berasal. Diketahui benua Tianshuan sangatlah luas, jadi jika Lin Yucheng membunuh Nanggong Yuching, maka kerajaan Tije pasti akan kesulitan untuk mencarinya.
Wei Shuo dan Ye Xiaoshen yang tidak terima mencoba untuk melakukan serangan. Akan tetapi Liu Cheng pada saat ini dilindungi oleh formasi pelindung yang membuatnya tidak bisa tersentuh oleh siapapun. Sementara itu, Wei Shuo masih bingung dia akan berada di pihak yang mana, karena pada saat ini Liu Cheng menawarkan untuk bergabung bersama mereka setelah menyadari bahwa dia tidak punya kekuatan untuk melawan Liu Cheng. Wei Shuo merencanakan sesuatu untuk pura-pura bergabung dengan Liu Cheng dengan menggunakan akal yang licik dan mengeluarkan pujian-pujian manis agar Liu Cheng mempercayainya. Wei Shuo juga mengatakan bahwa dia memiliki sebuah trik agar dua wanita cantik seperti Nanggong Yin dan Yu Wei menuruti perintah mereka. Dengan menghadap ke arah dua wanita cantik itu, Wei Shuo membentangkan tangan dan memperlihatkan sesuatu kepada Nanggong Yuqin dan Yi Xiaoshen. Mereka berdua pun pada akhirnya paham bahwa Wei Shuo sedang membuat rencana dengan berpura-pura menjadi pengikut Liu Cheng untuk melancarkan rencana dari Wei Shuo. Mereka berdua harus mengikuti permainan ini, yaitu berpura-pura patuh dan menyukai Liu Cheng. Tentu saja ketika kedua wanita cantik melihat Wei Shuo menyukai dirinya, Liu Cheng merasa tergoda dan memuji kemampuan Wei Shuo. Kejutan pun langsung diberikan oleh Wei Shuo dengan melemparkan jimat bola api kepada Liu Cheng sebagai permulaan. Meskipun jimat bola api tersebut tidak bisa menembus pertahanan formasi yang digunakan oleh Liu Cheng, Wei Shuo sebelumnya sudah memberikan beberapa lembar jimat bola api kepada Nanggong Yin dan Yu Wei untuk menyerang Liu Cheng secara bersamaan. Belasan jimat bola api yang dilemparkan oleh mereka bertiga pada akhirnya berhasil menghancurkan formasi pelindung Liu Cheng dan membuatnya terkapar di atas tanah. Keberhasilan rencana Wei Shuo tentu saja mendapatkan pujian dari Nanggong Yuqin dan Yi Xiaoshen. Mereka berdua juga meminta maaf karena sebelumnya mereka salah sangka mengira Wei Shuo benar-benar menjadi anak buah Liu Cheng. Pujian dari dua wanita cantik tersebut membuat Wei Shuo tersipu malu. Di saat itu, Wei Shuo meminta Ye Gue untuk mengambil semua mutiara yang ada di laba-laba sutra es, serta membagi rata harta yang ada di tangan Liu Cheng. Namun Ye Gue terlihat cukup kaget dan tidak terima dengan apa yang dikatakan Wei Shuo. Dia tidak menyangka bahwa Wei Shuo masih mau membagi harta jarahan milik Liu Cheng bersama-sama. Terutama setelah Wei Shuo kehilangan banyak jimat bola api untuk mengalahkan Liu Cheng. Nanggong Yin juga setuju bahwa pembagian hasil misi ini harus dibagikan secara rata, seperti kesepakatan awal. Namun harta yang dibawa oleh Liu Cheng bisa diserahkan seluruhnya kepada Wei Shuo. Karena semua sudah sepakat, Wei Shuo menerima kebaikan yang diberikan kepadanya. Setelah itu, Wei Shuo terlihat menghancurkan sebuah pilar di dalam gua di mana terdapat batu giok yang menjadi tujuan utama misi mereka. Mereka berhasil membawa batu giok es yang didapatkan ke pavilion lelang Jinyu. Pemilik pavilion Jinyu menyarankan agar batu giok es ini dilelang karena harganya pasti akan melambung tinggi. Meskipun mereka harus membayar komisi 10% untuk tempat lelang, Wei Shuo dan kawan-kawan masih merasa untung banyak. Pemilik pavilion lelang memberikan plakat giok VIP kepada Wei Shuo dan kawan-kawan sebagai penghargaan. Mereka berencana untuk kembali bertemu 3 hari lagi saat pelelangan batu giok es dimulai. Wei Shuo melihat Ye Gue berterima kasih padanya karena mau membagi hasil misi dengan adil. Pelukan hangat pun diberikan Wei Shuo kepada Ye Gue dan Ye Xiaoshen dan mereka berdua pulang ke kota 7 bintang. Nanggong Yuqin memuji Wei Shuo dan mencoba untuk mengajaknya bergabung ke kerajaan Dirce. Namun Wei Shuo menolaknya. Baginya menjadi seorang kultivator bebas lebih disenangi daripada berada di bawah naungan kerajaan. Akhirnya setelah berbincang-bincang, Wei Shuo berpamitan pergi kepada Nanggong Yuqin. Nanggong Yuqin sedikit heran kenapa Wei Shuo tidak memeluknya seperti yang dilakukan Wei Shuo pada Ye Gue dan Ye Xiaoshen sebelumnya.
Singkat cerita, setibanya di rumah, Wei Shuo membuka kantung penyimpanan harta milik Liu Cheng. Dia tidak menyangka Liu Cheng memiliki begitu banyak harta. Wei Shuo langsung membangunkan kakek hijau untuk melihat semua harta yang didapatkannya. Namun terjadi hal aneh di mana harta yang ada di dalam kantung penyimpanan Liu Cheng meledak di depan wajah Wei Shuo. 帮我看看这什么好东西？不抱抱就走了呀？林道一这小子好，回见。 Scene kemudian berlanjut di mana Wei Shuo masih bingung dengan slip giok yang dia dapatkan dari kantung penyimpanan milik Liu Cheng. Slip giok ini tampak mengeluarkan aura hitam yang terlihat seperti akan meledak. Merasa takut, Wei Shuo segera membangunkan kakek hijau untuk menanyakan benda tersebut. Ternyata kakek hijau sudah keluar sejak tadi dan langsung memberitahu Wei Shuo bahwa 2 slip giok yang dia dapatkan memiliki larangan di dalamnya. Tentu saja sebagai orang biasa, Wei Shuo tidak akan pernah bisa membuka larangan tersebut. Namun karena kakek hijau adalah roh artefak, Wei Shuo yakin bahwa kakek hijau sanggup untuk membuka larangan di dalam slip giok yang didapatkan. Benar saja, kakek hijau pun mampu membuktikan bahwa dia mampu membuka larangan slip giok tersebut. Ketika memasuki larangan slip giok, kakek hijau bertemu dengan seekor serigala hitam yang sudah siap menyerang. Pertarungan pun akhirnya tak terhindarkan antara kakek hijau melawan serigala hitam. Dengan segenap kemampuannya, kakek hijau mencoba untuk melakukan serangan-serangan kepada serigala hitam. Akan tetapi karena pada saat ini kultivasi kakek hitam sudah jauh berbeda dengan masa mudanya, dia tampak sedikit kesulitan untuk menumbangkan serigala hitam sekaligus membuka segel larangan slip giok. Namun kakek hijau berhasil ditelan oleh serigala hitam yang masih terlalu kuat. Meskipun begitu, ketika dia berada di dalam perut serigala hitam, kakek hijau mengeluarkan kekuatan terakhirnya untuk membuat serigala hitam mundur. Setelah berhasil mengalahkan serigala hitam dan membuka larangan slip giok, tampak fisik kakek hijau sudah sangat kelelahan. Ketika kakek hijau keluar dari dalam slip giok, dia langsung meminta darah kalajengking api kepada Wei Shuo untuk diminum. Melihat kondisi kakek hijau yang terluka, sambil memberikan darah kalajengking api, Wei Shuo meminta kakek hijau untuk tidak buru-buru membuka larangan di dalam slip giok tersebut. Namun kakek hijau tetap tidak menerima pendapat tersebut karena dia merasa dianggap lemah oleh Wei Shuo. Dia juga menyebutkan bahwa di masa jayanya dulu, hanya membutuhkan 1 jentikan jari saja untuk mengalahkan serigala hitam. Pada hari ini bagaimanapun caranya, kakek hijau tetap bersikeras akan membuka kedua slip giok yang didapatkan oleh Wei Shuo. Benar saja dalam waktu singkat kakek hijau berhasil mengalahkan serigala hitam, sekaligus membuka larangan pada slip giok yang kedua. Setelah larangan terbuka, slip giok di tangan Wei Shuo langsung memancarkan cahaya mengeluarkan banyak teknik yang sudah tersegel sebelumnya. Tentu saja hal ini membuat Wei Shuo senang karena selama ini dia sangat kekurangan teknik untuk melakukan penyerangan. Meskipun ada banyak sekali teknik yang dikeluarkan oleh slip giok, terlihat kakek hijau lebih fokus dan menganggap kotak putih giok bernama Baoyuan. Diketahui batu giok Baoyuan mempunyai khasiat, yaitu bisa menjaga obat herbal spiritual tetap alami dan tidak kehilangan spiritualisnya. Karena sudah mendapatkan pencerahan dari kakek hijau, maka Lord Shuo akan menyimpan baik-baik kotak giok Baoyuan. Kakek hijau juga saat ini berniat untuk istirahat serta meminta Wei Shuo untuk mempelajari baik-baik teknik yang sudah mereka dapatkan dari slip giok Liu Cheng. Singkat cerita, setelah beberapa hari, Wei Shuo masih tekun berlatih teknik yang dia dapatkan. Di saat yang sama, kakek hijau malah meragukan kemampuan dari Wei Shuo dalam mempelajari teknik yang mereka dapatkan sebelumnya. Akan tetapi terlihat Wei Shuo langsung mencoba dengan melakukan serangan pertamanya kepada kakek hijau. Tentu saja kakek hijau berhasil menghindar.
Tetapi dia langsung marah-marah dengan mempertanyakan mengapa Wei Suwo malah menyerang dirinya. Ia pun berkata kalau dirinya masih belajar, belum bisa mengendalikan kekuatan dengan sempurna. Lain kali aku pasti bisa mengenaimu dengan tepat, ucap Wei Suwo kepada kakek hijau. Singkat cerita, Wei Suwo sudah berada di dalam kota untuk melihat pelelangan batu gio es yang dia dapatkan beberapa hari yang lalu. Ketika di tengah jalan, Wei Suwo sibuk melihat orang-orang yang mempunyai ranah lebih rendah ketimbang dirinya. Wei Suwo cukup penasaran mengapa tidak ada seorang pun yang berada di ranah divin es tingkat 4. Posisi Wei Suwo yang sedang jongkok di tepi jalan kota membuat beberapa orang mengira bahwa Wei Suwo adalah seorang pengemis. Tak lama kemudian datang Nangong Yuqing ke hadapan semua orang dan langsung menyapa Wei Suwo. Tentu saja kejadian ini membuat semua orang kaget karena bagaimana mungkin seorang pemuda yang mereka anggap pengemis seperti Wei Suwo bisa bersama dengan seorang wanita cantik seperti Nangong Yuqing. Ketika Nangong Yuqing hendak mengajak Wei Suwo pergi ke tempat lelang, tiba-tiba saja datang seorang tuan muda ke hadapan mereka berdua. Tuan muda yang dimaksud adalah Tuan Muda Li Honglin yang berasal dari Istana Elang Emas. Tidak hanya sendirian, Tuan Muda Li Honglin juga ditemani oleh seorang tetua Istana Elang Emas yang bernama Tian Zizi. Kedatangan Li Honglin tentu saja membuat Wei Suwo tertarik karena tuan muda ini sudah berada di ranah divini es tingkat 5. Kakek hijau juga punya pemikiran yang sama, di mana menurutnya Tuan Muda Li pasti berasal dari keluarga kaya. Di sini Tuan Muda Li Honglin langsung mencoba untuk ngegombalin si Nangong Yuqing di hadapan Wei Suwo dan kakek hijau. Tentu saja gombalan tersebut membuat kakek hijau dan Wei Suwo merasa agak jijik. Ternyata tujuan utama Li Honglin datang ke kota adalah untuk pergi ke pelelangan yang sama seperti yang ingin dikunjungi oleh Wei Suwo dan Nangong Yuqing. Tentu saja, bacotan Li Honglin dari tadi membuat Wei Suwo dan kakek hijau merasa semakin jijik dengan kelakuan dari tuan muda Istana Elang Emas tersebut. Tanpa diduga, gumaman dari Wei Suwo terdengar oleh Li Honglin dan dia langsung merasa tidak senang. 我不想治。我喜欢被你制服。你谁啊？刚才嘀咕下，知道我最近喜欢什么制服？真是癞蛤蟆。 Ketika Wei Suwo hendak membalas bacotan Li Honglin, secara tiba-tiba Nangong Yuqing langsung merangkul Wei Suwo sembari memberitahu Li Honglin bahwa Wei Suwo adalah pacar barunya. Wei Suwo pun langsung berakting dengan membenarkan apa yang dikatakan oleh Nangong Yuqing. Dia juga langsung mengundang Li Honglin untuk menghadiri pernikahannya dengan Nangong Yuqing nanti. Singkat cerita, Wei Suwo dan Nangong Yuqing sudah tiba di tempat lelang. Wei Suwo pun bertanya kepada Nangong Yuqing siapakah Li Honglin sebenarnya. Nangong Yuqing pun kemudian menjelaskan bahwa Li Honglin adalah tuan muda yang berasal dari Istana Elang Emas. Karena diketahui Istana Elang Emas pernah menaklukkan monster, Wei Suwo cukup kagum karena dia bisa bertemu langsung dengan tuan muda Li Honglin. Akan tetapi ekspresi berbeda ditunjukkan oleh Nangong Yuqing, di mana dia merasa lebih tertarik kepada Wei Suwo yang dianggap tidak biasa karena dia adalah seorang master pembuat jimat. Akan tetapi Wei Suwo malah kelihatan salting karena posisi Nangong Yuqing seperti ingin menciumnya. Bahkan Wei Suwo sudah memejamkan mata dan bersiap bila Nangong Yuqing ingin nyosor duluan. Akan tetapi Nangong Yuqing sama sekali tidak ingin mencium Wei Suwo, melainkan dia hanya ingin mempertanyakan dari manakah Wei Suwo mendapatkan semua jimat bola api yang digunakan dia dalam gua pada saat itu. Nangong Yuqing bertanya seperti itu karena dia mendengar kabar ada seseorang yang menjual 100 jimat bola api di dalam pasar. Sehingga Nangong Yuqing curiga apakah orang tersebut adalah Wei Suwo atau bukan. Karena Wei Suwo tidak punya bakat untuk berbohong, kakek hijau pun kelihatan kesal dengan kelakuan dari Wei Suwo. Karena Nangong Yuqing juga mengetahui kalau akhir-akhir ini Wei Suwo sudah membeli banyak darah kalajengking api yang ada di dalam pasar kota. Sementara itu tuan muda Li Honglin yang berada di tempat lelang yang sama terlihat cemburu pada saat melihat Nangong Yuqing berdekatan dengan Wei Suwo.
Tuan muda Li Honglin pun berencana untuk memberikan pelajaran kepada Wei Suwo ketika sudah keluar dari tempat lelang nanti karena mereka berani mendekati Nanggong Yujing. Wei Suwo pun sudah tidak bisa mengelak lagi dan berkata kalau dia adalah orang yang menjual dan membuat sendiri jimat bola api. Nanggong Yujing ternyata tidak punya maksud apapun kepada Wei Suwo. Tetapi dia hanya sedikit heran kenapa Wei Suwo tidak masuk ke dalam salah satu sekte besar agar bisa mendapatkan sumber daya lebih ketimbang harus mengorbankan diri berburu monster seperti beberapa waktu yang lalu. Wei Suwo berkata, dia hanyalah seorang kultivator bebas jadi sama sekali tidak ada keinginan untuk menjadi kacung dari sekte-sekte besar. Sehingga Nanggong Yujing pun pada akhirnya bisa paham apa yang diinginkan oleh Wei Suwo. Dan dia juga berjanji tidak akan membocorkan rahasia kalau Wei Suwo adalah seorang alkemis pembuat jimat yang cukup hebat. Kemudian pemilik rumah lelang hendak memulai acara lelang yang akan diikuti oleh banyak peserta. Dan untuk barang pertama yang akan dilelang adalah sebuah pil Hesudan. Pil Hesudan ini buatan seorang alkemis bernama Jiai dari Pavilion Shenbao. Dan khasiatnya adalah bisa membuat pemakan pil menerobos karena yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Setelah itu tidak membutuhkan waktu lama, pil Hesudan sudah terjual dan membuat Wei Suwo bertanya-tanya sebenarnya apa khasiat dari pil tersebut. Kakek hijau pun menjelaskan kalau pil Hesudan bisa meningkatkan rentang kultivasi seseorang secara singkat dan membantu tubuh ketika dalam kondisi kritis. Sementara itu barang kedua yang akan dilelang adalah sebuah kuas emas istimewa yang terbuat dari bulu monster tingkat 4 yaitu beruang emas buas. Tentu saja ketika melihat benda ini Wei Suwo dan kakek hijau langsung tertarik. Kakek hijau pun menjelaskan kuas ini sangat cocok untuk menulis sebuah jimat di atas kertas. Karena terbuat dari bulu beruang emas terlebih lagi, kuas ini juga bisa meningkatkan kualitas jimat serta keberhasilan pemurnian jimat akan meningkat lebih tinggi. Melihat Wei Suwo maju ke depan tentu saja membuat Nanggong Yujing mempertanyakan apakah Wei Suwo tertarik dengan kuas emas tersebut. Wei Suwo pun berkata walaupun dia merasa tertarik, tetapi tetap saja tidak bisa membeli kuas tersebut karena uangnya dibutuhkan sangatlah banyak. Di luar dugaan ternyata Nanggong Yujing berbaik hati akan meminjamkan uangnya agar Wei Suwo bisa membeli kuas emas tersebut. Mendengar Nanggong Yujing mau meminjamkan uangnya tentu saja membuat Wei Suwo curiga. Wei Suwo pun bertanya apakah yang dikatakan oleh Nanggong Yujing benar atau hanya candaan semata. Tetapi Nanggong Yujing menjawab serius kalau dia akan meminjamkan uang kepada Wei Suwo untuk membeli kuas emas. Di kemudian hari, jika nanti Wei Suwo tidak bisa mengganti uang tersebut, maka Nanggong Yujing meminta jaminan jimat bola api. 底价300颗虾饼。韦大符师，也会更平顺。金宗寿的尾巴。 Dan akhirnya mereka berdua pun sepakat dan Wei Suwo langsung memberikan tawaran lelang kepada kuas emas yang dijual oleh Pavilion Jinu. Ketika Wei Suwo sudah menawar dengan harga yang tinggi, Nanggong Yujing yakin kalau dia akan mendapatkan kuas tersebut. Akan tetapi kejutan terjadi di mana Tuan Muda Li Honglin ikut menawar kuas emas tersebut dengan harga 1000 batu spiritual yang hanya untuk membuat Wei Suwo kesal. 1000 batu spiritual yang dikeluarkan oleh Li Honglin tentu saja langsung membuat semua orang kaget. Mereka tidak menyangka ada yang mau membeli sebatang kuas dengan harga yang begitu mahal. Kakek hijau pun langsung bereaksi dengan berkata kalau Li Honglin sengaja melakukan hal tersebut demi membuat Wei Suwo kesal. Dan Nanggong Yujing juga punya pemikiran yang sama. Kemudian Nanggong Yujing pun menghampiri Li Honglin untuk memberi sedikit pelajaran. Tetapi Wei Suwo melarangnya. Dan Wei Suwo pun berkata, tidak perlu, mari kita lihat barang bagus yang lain yang akan dilelang hari ini. Yang tidak tertarik untuk berurusan dengan Tuan Muda Li Honglin. Tak lama kemudian barang selanjutnya yang akan dilelang adalah sebuah tas penyimpanan. Yang diketahui tas penyimpanan tersebut bisa menampung monster besar dan harta yang didapatkan pemiliknya dengan harga 800 batu spiritual. Peserta lelang sudah bisa mendapatkan kantong harta tersebut.
Tidak terduga Wei Suo malah ngebid dengan harga 1000 batu spiritual untuk kantung penyimpanan tersebut. Dan tentu saja hal ini langsung membuat Nanggong Yucin bingung. Wei Suo lekas meminta Nanggong Yucin untuk tenang. Karena dia paham kalau Tuan Muda Li Honglin pasti akan tertarik dengan kantung harta tersebut. Tentu saja sesuai perkiraan dari Wei Suo, Li Honglin langsung menawar kantung harta dengan harga 1100 batu spiritual. Dan tanpa keraguan Wei Suo kembali menawar dengan harga 1500 batu spiritual untuk melewati harga yang ditawarkan oleh Tuan Muda Li Honglin. Kondisi ini tentu saja membuat Nanggong Yucin semakin panik. Dia meminta Wei Suo untuk berhenti menawar karena harga yang dilepaskan sudah terlalu tinggi. Nanggong Yucin juga takut kalau Wei Suo akan diusir dari kota jika dia tidak bisa membayar barang hasil pelelangan tersebut. Nanggong Yucin sangat menginginkan kantung penyimpanan tersebut. Dengan akti yang dilakukan oleh Wei Suo berhasil menipu Li Honglin, di mana saat ini Li Honglin langsung menaikkan tawaran lelang seharga 1700 batu spiritual. Karena Li Honglin sudah menawar dengan harga tinggi, tetua Jianji langsung memberi peringatan. Dan Tianji menjelaskan kalau dana yang dibawa oleh Istana Elang Emas tidak cukup untuk membeli barang lain. Jika Tuan Muda Li hanya menghabiskan uang untuk barang-barang receh. Akan tetapi Li Honglin tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tianji dan lebih fokus ingin memberikan kuas emas dan kantung harta yang didapat kepada Nanggong Yucin. Li Honglin juga meminta pelayan untuk menjalankan sedikit rencana yang sudah dia siapkan. Sementara itu, Wei Suo dan Nanggong Yucin hanya melihat rencana mereka sudah berhasil menipu Tuan Muda Li Honglin pada saat ini. 2310，让所有人都听见。 Scene kemudian berlanjut dengan Wei Suo yang mengambil kuas emas yang disimpan atas pemberian Tuan Muda Li Honglin untuk Nanggong Yucin. Karena sudah mengambil kedua barang tersebut, terlihat Nanggong Yucin kembali menggoda Wei Suo dengan mengajaknya untuk bergabung ke kerajaan Teas sekarang juga. Tentu saja mengenai hal tersebut, Wei Suo harus memikirkan matang-matang terlebih dahulu. Akan tetapi di sini kakek hijau kelihatan kesal. Karena jika Wei Suo benar-benar bergabung dengan kerajaan, maka nanti Wei Suo pasti tidak akan bisa menjadi kultivator bebas lagi seperti sekarang. Berkat hasutan dari kakek hijau, Wei Suo langsung meyakinkan Nanggong Yucin kalau dia sama sekali tidak tertarik untuk bergabung dengan kerajaan Teas. Sementara itu pelayan yang mengantarkan kedua barang milik Tuan Muda Li Honglin berkata kalau Tuan Muda juga memberikan sebuah pesan gombal untuk Nanggong. Ternyata pesan tersebut adalah sebuah gombalan yang membuat Nanggong Yucin, Wei Suo, dan juga kakek hijau merasa jijik mendengarnya. Di saat yang sama kakek hijau juga terus mengomel kepada Wei Suo karena dia menggunakan cara licik untuk mendapatkan kuas emas dan tas penyimpanan dari tangan Tuan Muda Li Honglin. Oleh karena itulah, Wei Suo pun merasa sedikit bersalah dan meminta pelayan untuk menyampaikan pesannya dia katakan kepada Tuan Muda Li. Setelah pelelangan selesai, Wei Suo berterima kasih kepada Nanggong Yucin, serta berkata kalau mereka sudah membagi rata harta yang didapatkan dari pelelangan batu Gio Es yang mereka dapatkan di dalam gua sebelumnya. Ternyata uang hasil yang didapatkan dari pelelangan batu Gio Es digunakan oleh Wei Suo untuk membayar kuas dan tas penyimpanan yang diberikan oleh Tuan Muda Li Honglin sebelumnya. Dengan kata lain, di sini Wei Suo masih menerima nasihat yang diberikan oleh kakek hijau, di mana tidak boleh mendapatkan barang dengan cara haram atau licik. Karena kebijaksanaan dari Wei Suo ini pula, Nanggong Yucin memberinya sebuah token Gio komunikasi. Jika token Gio komunikasi tersebut bersinar, maka pada saat itulah Nanggong Yucin ingin bertemu dengan Wei Suo. Pemberian token Gio ini tentu saja membuat Wei Suo merasa tidak nyaman, karena bisa dibilang harganya cukup mahal jika diberikan secara gratis seperti ini. Setelah kembali ke rumah, Wei Suo mulai menggambar jimat bola api menggunakan kuas emas yang didapatkan sebelumnya. Ujian juga diberikan oleh Wei Suo karena kuas emas mampu membuat jimat yang dia tulis menjadi lebih sempurna.
Karena sudah berhasil mendapatkan kuas emas yang begitu berharga, Wei Suo terlihat merayu kakek hijau untuk mengajarinya membuat jimat lain selain jenis jimat bola api. Diketahui jimat pesona bayangan tidak punya kemampuan apapun. Namun jimat ini bisa menirukan setiap benda yang ingin dibuat seperti sebuah kakek bunshin atau bayangannya. Singkat cerita, setelah selesai menulis jimat pesona bayangan, Wei Suo langsung membangunkan kakek hijau yang sedang tidur di dalam guci artefak. Ternyata di sini Wei Suo meminta kakek hijau untuk mengecek apakah jimat pesona bayangan yang dia tulis sudah sesuai atau tidak dengan jimat pesona yang ditunjukkan oleh kakek hijau sebelumnya. Kakek hijau berkata kalau jimat pesona bayangan yang ditulis sudah benar. Wei Suo pun lekas merasa heran kenapa jimat ini tidak bisa berubah menjadi objek yang dia inginkan. Kakek hijau pun menjelaskan kalau jimat pesona bayangan harus mempunyai objek asli yang digandakan. Dengan kata lain, misalkan ingin menggandakan guci, maka Wei Suo harus punya guci tersebut terlebih dahulu. Karena Wei Suo sudah paham apa yang dimaksud oleh kakek hijau, akhirnya dia melakukan pengetesan dengan mengkake bunshin tubuhnya sendiri. Melihat ketampanan dari kakek bunshinnya, tentu saja membuat Wei Suo bangga. Dia juga tidak heran jika Nanggong Yujin begitu terpesona karena dia ternyata memang sangat ganteng. Selain itu, Wei Suo juga sadar kalau dia harus segera mendapatkan binatang monster tingkat tinggi agar bisa digandakan menggunakan jimat pesona bayangan. Kakek hijau pun sangat setuju dengan ide dari Wei Suo. Akan tetapi tentu saja semua itu tergantung pada kemampuan Wei Suo dalam menaklukkan binatang monster tingkat tinggi tersebut. Karena Wei Suo sudah berpengalaman mencari monster, dia pun cukup optimis bisa mendapatkan monster tingkat tinggi. Beberapa saat kemudian, Wei Suo pergi ke pavilion harta untuk mencari perlengkapan. Karena dia akan pergi ke pegunungan 1000 ular. Si bapak penjaga pavilion pun menawarkan beberapa paket untuk berburu binatang monster kepada Wei Suo. Akan tetapi dia sangat kaget ketika mengetahui Wei Suo akan pergi ke pegunungan 1000 ular sendirian saja. Bapak ini juga menyarankan agar Wei Suo membatalkan niatnya tersebut. Karena pegunungan 1000 ular sangatlah berbahaya. Jika nantinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka tidak akan ada yang bisa menolong Wei Suo jika dia pergi sendirian ke sana. Ternyata si bapak peduli dengan keselamatan Wei Suo. Karena dia akan kehilangan pelanggan jika Wei Suo tidak berhasil keluar dengan selamat dari pegunungan 1000 ular. Meskipun sudah mendapatkan peringatan, Wei Suo tetap ngotot ingin pergi ke pegunungan tersebut. Dan meminta si bapak pemilik pavilion untuk menyediakan beberapa jimat angin untuk persiapan. Singkat cerita, Wei Suo sudah berada di pegunungan 1000 ular. Dan dia sama sekali tidak mendengar kicauan burung. Padahal hutan di tempat ini sangatlah rimbun. Kakek hijau pun berkata kalau semua burung di hutan ini sudah dimakan oleh ribuan ular penghuni hutan. Wei Suo pun baru menyadari betapa mengerikannya pegunungan 1000 ular. Dan dia pun menyalahkan kakek hijau yang menyarankan untuk pergi ke tempat ini. Akan tetapi kakek hijau menjelaskan jika Wei Suo ingin menjadi lebih kuat dan mendapatkan binatang monster tingkat tinggi, maka dia memang harus datang ke tempat seperti ini. Jika nanti malah pergi ke tempat yang ecek-ecek, maka perkembangan dari Wei Suo akan semakin lambat. Sementara itu di sekitaran Wei Suo sudah ada beberapa jenis monster ular kecil yang berusaha untuk menyerangnya. Beruntungnya Wei Suo sudah bersiap dengan beberapa jimat yang dibeli dari pavilion harta. Perburuan monster-monster di dalam pegunungan 1000 ular pun akhirnya dimulai. Dengan jimat-jimat yang diperoleh dari pavilion harta, Wei Suo berburu binatang monster dengan sangat mudah. Namun binatang monster tingkat tinggi belum ada yang muncul di hadapan Wei Suo. Ketika Wei Suo sedang sibuk mengejar binatang monster kecil, dia dikejutkan dengan kedatangan binatang monster ular tingkat 4.
Cukup beruntung jimat pelindung yang dibeli dari pavilion harta berhasil melindungi Wei Suwo meskipun dia harus terlempar jauh. Kakek hijau pun langsung bertanya apakah kondisi Wei Suwo baik-baik saja. Syukurnya Wei Suwo baik-baik saja dan langsung mempertanyakan dari mana datangnya binatang monster ular tersebut. Kakek hijau pun menjelaskan kalau binatang monster itu adalah monster tingkat 4 bernama ular bertanduk 5. Tanpa keraguan dengan menggunakan jimat bola api, Wei Suwo langsung melakukan beberapa serangan dan berharap serangan tersebut bisa membunuh ular bertanduk 5. Namun sayangnya ular bertanduk 5 adalah binatang monster tingkat 4 yang memiliki pil iblis sehingga dapat dengan mudah mematahkan serangan jimat bola api dari Wei Suwo. Kakek hijau juga meminta Wei Suwo untuk segera melarikan diri karena saat ini ular bertanduk 5 hendak melakukan serangan petir ke arah mereka. Bukan hanya serangan petir saja, si ular juga mengeluarkan hisapan angin untuk menelan semua benda yang ada di hadapannya, termasuk Wei Suwo dan kakek hijau. Beruntung di sini Wei Suwo berhasil memegang sebuah pohon dan terhindar dari hisapan angin ular bertanduk 5. Dalam kondisi berbahaya ini, kakek hijau memperingatkan Wei Suwo bahwa ular ini akan kembali melakukan serangan kepada Wei Suwo. Jadi secepat mungkin Wei Suwo harus segera pergi meninggalkan si ular sendirian. Bukannya berterima kasih kepada kakek hijau karena sudah diperingati, Wei Suwo malah marah-marah karena menganggap kakek hijau terlalu banyak bicara. Serangan kuat yang dilancarkan oleh ular bertanduk 5 nyaris membuat Wei Suwo pindah alam. Setelah serangan kuat yang dilancarkan oleh ular bertanduk 5, terjadilah situasi lingkungan yang penuh dengan debu. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Wei Suwo untuk melakukan kage bunsin dirinya dengan jimat bayangan. Kage bunsin Wei Suwo ini benar-benar membuat ular bertanduk 5 terpancing untuk kembali melakukan serangan. Karena merasa si ular sudah mulai lengah, Wei Suwo langsung melakukan serangan balik dengan sebuah teknik yang dia pelajari beberapa hari yang lalu. Wei Suwo berhasil menekan ular bertanduk 5. Tidak hanya itu, Wei Suwo juga menggunakan jimat bola api sebagai serangan tambahan untuk membunuh ular bertanduk 5 sekaligus mendapatkan hewan monster tingkat 4. Pada akhirnya jimat bola api yang masuk ke dalam mulut ular membuat si ular tersedak hingga meninggal. Tentu saja keberhasilan mengalahkan ular bertanduk 5 langsung dirayakan oleh Wei Suwo. Namun di sini kakek hijau kembali marah-marah karena menurutnya Wei Suwo hampir saja mati terkena serangan si ular. Itu adalah seni dalam berperang. Kita mengubah kekalahan menjadi sebuah kemenangan, ucap Wei Suwo sambil cengengesan kepada kakek hijau. Wei Suwo juga merasa dia sangat keren karena berhasil mengalahkan monster tingkat tinggi sendirian saja. Kakek hijau sendiri sudah nyerah dengan narsisnya Wei Suwo. Tapi di sini dia juga meminta Wei Suwo untuk segera memasukkan ular bertanduk 5 ke dalam kantung penyimpanan. Karena jika tidak, bisa saja mayat ular ini akan memancing monster kuat lainnya. Pada saat hendak memasukkan ular tersebut ke dalam kantung, Wei Suwo dikejutkan dengan adanya sebuah kostum yang penuh dengan energi spiritual. Kakek hijau sendiri paham bahwa kostum ini merupakan kostum spiritual poinik api. Dia pun segera meminta Wei Suwo untuk memberikan sedikit energi untuk mengetahui kebenarannya. Burung poinik api kemudian terbang yang menandakan benar adanya kalau kostum di hadapan mereka adalah kostum poinik api. Tapi cukup disayangkan, kostum tersebut adalah kostum seorang wanita. Jadi tentu saja Wei Suwo tidak bisa menggunakannya. Namun karena kostum tersebut merupakan harta yang cukup berharga, Wei Suwo tetap mengambilnya. Dia juga langsung memasukkan ular tanduk 5 ke dalam kantung penyimpanan. Tiba-tiba saja plakat Gyo yang diberikan oleh Nanggong Yucin bersinar, yang menandakan bahwa Nanggong Yucin ingin bertemu dengan Wei Suwo.
Wesuo pun tanpa ragu langsung pergi ke tempat di mana Nanggong Yucin ingin bertemu dengannya. Ketika sudah sampai di lokasi, Wesuo dikejutkan oleh kedatangan seorang anak kecil yang langsung memanggilnya dengan nama Abang Cabul. Ini ternyata anak kecil yang diperintah oleh Nanggong Yucin untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Wesuo. Tapi di sini Wesuo terlihat marah karena menurutnya si anak kecil sudah tidak sopan dengan memanggilnya Abang Cabul. Lagi pula di tempat ini banyak sekali orang. Tapi kenapa bocil ini bisa mengetahui abang-abang di hadapannya adalah Wesuo? Bocil ini menjelaskan kalau Nanggong Yucin sudah memberitahu ciri-ciri dari Wesuo kepadanya. Adi, tentu saja dia bisa langsung mengenali Wesuo meskipun tempat ini sangatlah ramai. Salah satu ciri-ciri yang disebutkan oleh Nanggong Yucin adalah tampang Wesuo terlihat cabul. Momen ini pun kembali menjadi bahan tertawaan dari kakek hijau. Ia memuji si bocil karena pandai dalam melihat wajah seseorang yang cukup cabul. Karena tidak ingin terus-terusan dibully, Wesuo bertanya ada keperluan apa Nanggong Yucin ingin bertemu dengan dirinya. Bocil ini kemudian memberikan sebuah slip giok pesan kepada Wesuo, lalu dia pergi begitu saja. Ternyata di dalam slip giok pesan tersebut berisikan lokasi di mana Nanggong ingin bertemu dengan Wesuo. Wesuo yang membaca pesan tersebut cukup heran kenapa Nanggong Yucin pergi ke tempat seperti itu di waktu malam seperti sekarang. Singkat cerita, Wesuo sudah sampai di lokasi yang diberikan oleh Nanggong Yucin kepadanya. Terlihat tempat ini begitu gelap dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali karena ini sudah jam 3 pagi. Dan juga Nanggong ingin bertemu dengannya. Jadi Wesuo membuat prasangka pasti Nanggong Yucin ingin melakukan kegiatan enak-enak. Khayalan ini tentu saja membuat kakek hijau kembali marah dan meminta Wesuo untuk lebih fokus di dalam hutan seperti ini untuk mengetahui lokasi pasti dari Nanggong Yucin. Wesuo kembali mengeluarkan plakat giok komunikasi. Benar saja, Nanggong Yucin kemudian keluar untuk menemui Wesuo cabul kita. Pujian juga diberikan oleh Nanggong Yucin karena Wesuo bisa pintar membaca arah yang dikeluarkan oleh plakat giok komunikasi. Tapi dia juga protes karena Wesuo datang begitu lama ke tempat ini. Wesuo pun menjelaskan kalau dia datang ke Gunung Seribu Ular seharian ini. Jadi hal tersebutlah yang menyebabkan dia datang terlambat. Diketahui lokasi Gunung Seribu Ular dan lokasi yang diberikan oleh Nanggong jaraknya cukuplah jauh. Mendengar Wesuo pergi ke Gunung Seribu Ular sendirian, tentu saja membuat Nanggong Yucin kaget. Dia tidak menyangka dengan kultivasi Wesuo sekarang, dia cukup berani untuk memasuki Gunung Seribu Ular tanpa bantuan dari siapapun. Karena tidak ingin berlama-lama, Nanggong Yucin langsung mengajaknya untuk masuk ke dalam gua guna melihat situasi terlebih dahulu. Namun di sini, Wesuo tampak kepedean dan memikirkan hal yang mesum. Karena mereka hanya berduaan saja masuk ke tempat yang gelap seperti itu. Tentu saja Nanggong Yucin langsung kepikiran pasti Bangsu sudah berhayal mesum kepada dirinya. Sontak momen ini pun kembali menjadi bahan tertawaan kakek hijau. 不然呢？你有尿吗？不过这长夜漫。Nanggong Yucin mengajak Wesuo untuk segera masuk ke dalam gua yang ditemukannya beberapa waktu lalu. Gua batu ini tidak sengaja ditemukan oleh Nanggong Yucin saat sedang mengejar kelabang warna-warni tingkat 3. Wesuo sedikit kecewa karena ternyata Nanggong Yucin memanggilnya hanya untuk melawan binatang monster. Padahal sejak awal Wesuo mengira bahwa Nanggong Yucin merindukannya. Nanggong Yucin kemudian menjelaskan alasannya memanggil Wesuo karena ingin menunjukkan bahwa di dalam gua ini terdapat tumbuhan awan giok. Mengetahui hal ini, tentu saja Wesuo cukup kaget. Tumbuhan awan giok termasuk salah satu obat mujarab tingkat tinggi yang bisa meningkatkan rana dari kultivator atau bahkan binatang monster yang memakannya. Karena tidak ingin kehilangan kesempatan, Nanggong Yucin meminta bantuan kepada Wesuo untuk bekerja sama mengambil tumbuhan awan giok. Diketahui jika tidak segera diambil, tumbuhan awan giok akan segera kehilangan energi spiritualnya dan tidak bisa digunakan sama sekali. Setelah melihat tumbuhan awan giok di dalam gua,
Bang MC malah kepikiran untuk menjual tumbuhan tersebut dengan harga yang sangat mahal. Dia juga tanpa pikir panjang langsung hendak mengambil tumbuhan awan giok. Namun Nanggong Yujin menepuk pantat Wei Suwo dan memintanya untuk bersabar terlebih dahulu. Bukan hanya mereka saja yang mengincar tumbuhan awan giok tersebut. Ternyata seekor binatang monster burung tingkat 4 sedang tertidur pulas di bawah tanaman awan giok. Melihat monster burung tingkat 4, tentu saja membuat Wei Suwo langsung teringat dengan ular tanduk 5 yang dia tangkap kemarin. Dia langsung membuat rencana untuk menjebak monster burung tersebut. Karena hanya menggunakan jimat bola api saja tidak cukup untuk membunuh monster burung. Sementara itu, monster burung sudah terbangun karena ingin mengambil tumbuhan awan giok. Namun serangan langsung diberikan oleh Wei Suwo karena dia tidak ingin tumbuhan awan giok jatuh ke tangan monster burung. Dengan menggunakan perlindungan dari jimat bumi dan dikombinasi dengan jimat bola api, Wei Suwo berusaha memancing monster burung untuk keluar melewati pintu masuk yang cukup sempit. Di saat yang bersamaan, Nanggong Yujin juga menggunakan pisau merahnya untuk menyerang burung monster tepat di bagian kepalanya. Pada akhirnya monster burung berhasil dijebak oleh mereka berdua. Namun terjadi momen yang paling disukai oleh Wei Suwo, si MC mesum di mana Wei Suwo terjatuh dan menimpa badan Nanggong Yujin ketika berusaha kabur dari kejaran monster burung. Karena Nanggong Yujin sudah berhasil melukai monster burung dengan menggunakan pisau merah, maka dia meminta Wei Suwo untuk menyelesaikan perlawanan monster burung dengan menggunakan jimat bola api. Tanpa basa-basi, dengan menggunakan 5 buah jimat bola api, Wei Suwo langsung membuat monster burung meninggal di tempat. Mereka berdua juga langsung berniat mengambil tumbuhan awan giok dan tentu saja akan membagi rata serta menjualnya di pasar demi mendapatkan keuntungan. Tiba-tiba saja dari arah belakang muncul seseorang ke dalam gua, berkata bahwa dia sepertinya sudah datang terlambat. Mendengar suara itu tentu saja membuat Wei Suwo sedikit familiar dengan suara tersebut. Ketika menoleh, Wei Suwo cukup kaget karena wanita yang tadi berbicara adalah Wei Wei. Sebagaimana yang kita ketahui, Wei Wei masih menyimpan dendam kepada Wei Suwo karena telah menipu serta mengambil 2 binatang monster yang Wei Wei dapatkan. Meskipun Wei Suwo terlihat panik, dia kemudian menjalankan rencana dengan berpura-pura tidak mengenal Wei Wei. Namun tentu saja Wei Wei tidak bisa ditipu untuk kedua kalinya. Pada saat ini dia akan memberi pelajaran kepada Wei Suwo. Tak lama kemudian datang lagi seorang praktisi bernama Liu Wu ke hadapan mereka semua. Nanggong Yujin kemudian mengenalkan Liu Wu kepada Wei Suwo sambil menyebutkan bahwa Liu Wu berasal dari tempat yang sama, yaitu Kerajaan Teas. Penjelasan yang diberikan oleh Nanggong Yujin lagi-lagi membuat Wei Suwo kebingungan. Wei Suwo merasa bahwa Nanggong Yujin melakukan penjelasan karena tidak ingin dia salah paham dan mengira Liu Wu adalah kekasih dari Nanggong Yujin. Di saat yang sama, kakek hijau langsung marah kepada Wei Suwo dan meminta Wei Suwo untuk tidak banyak drama kali ini. Sementara itu, Nanggong Yujin bertanya mengapa Liu Wu malah membawa Wei Wei ke tempat berbahaya seperti ini. Liu pun kemudian menjelaskan pada saat Nanggong Yujin memberikan pesan kepadanya. Wei Wei kebetulan sedang berada di sampingnya. Tentu saja Wei Wei memaksa Liu Wu untuk mengajaknya dalam misi berbahaya kali ini. Meskipun dari awal Liu Wu sudah meminta Wei Wei untuk pulang. Wei Wei mengancam akan memberitahukan kejadian ini kepada kakaknya jika Liu Wu meninggal sendirian karena ingin menjalankan misi dengan Nanggong Yujin. Ternyata dari awal Wei Wei sudah tahu bahwa kakaknya mengutus Liu untuk melindungi Wei Wei secara diam-diam. Jadi jika Liu pergi begitu saja dengan Nanggong Yujin, pasti kakak dari Wei Wei akan sangat marah. Dan semua itulah yang menyebabkan Liu Wu pada akhirnya membawa Wei Wei ke tempat berbahaya seperti ini. 你怎么知道的？打风铃好多好玩呀，咱们快去帮打工姐姐，猜都能猜出来了。
南宫在石区溶洞发现了风铃猴。你等等我，我带你去还不行吗？ Di saat yang sama, Wei Wei bertanya mengapa Nanggong Yujin bisa bersama dengan Wei Suwo saat ini. Serta berpikir bahwa Nanggong Yujin pasti sudah ditipu oleh Wei Suwo. Nanggong Yujin pun menjelaskan bahwa sepertinya ada kesalahpahaman di antara Wei Wei dan Wei Suwo. Karena dia yakin Wei Suwo bukanlah seorang penipu seperti yang dikatakan oleh Wei Wei. Namun lagi-lagi Wei Wei mengucapkan bahwa dia cukup yakin Wei Suwo adalah seorang penipu. Karena beberapa waktu yang lalu, Wei Suwo mengambil kadal monster yang sudah dibunuh oleh Wei Wei. Wei Suwo sendiri merasa tidak bersalah. Karena menurutnya dia juga punya andil dalam membunuh monster kadal. Jadi wajar saja jika Wei Suwo membawa monster kadal tersebut pulang. Perkataan dari Wei Suwo tentu saja membuat Wei Wei semakin kesal. Dan dia melakukan tantangan 1 lawan 1 untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka berdua, tanpa rasa takut. Wei Suwo juga langsung mengiyakan perkataan Wei Wei. Karena saat ini kekuatannya sudah jauh berbeda dibanding pada saat mereka pertama kali bertemu. Bahkan Wei Suwo di sini langsung membuat taruhan. Jika Wei Wei kalah, maka Wei Wei harus memanggil Wei Suwo dengan sebutan kakak. Sementara Wei Wei meminta jika dia menang, Wei Suwo harus menjadi binatang peliharaannya selama sebulan penuh. Mereka berdua pun pada akhirnya pergi keluar dari dalam gua untuk melakukan pertarungan. Sebelum bertarung, Nanggong Yujin juga meminta Wei Wei untuk berhati-hati dan jangan sampai melukai Wei Wei. Mendengar perkataan ini, tentu saja membuat Wei Suwo kembali kepedean. Di mana menurutnya Nanggong Yujin sudah percaya bahwa dia akan bisa memenangkan pertarungan kali ini. Sementara itu kakek Hije meminta Wei Suwo untuk melihat terlebih dahulu tingkatan kultivasi dari Wei Wei sekarang. Benar sekali, betapa kagetnya Wei Suwo ketika melihat bahwa Wei Wei sudah mencapai Rana Lautan Ilahi tingkat ke-5. Meskipun begitu, Wei Suwo terlihat masih percaya diri bisa mengalahkan Wei Wei, meskipun Rana kultivasinya lebih rendah. Di saat yang sama, Wei Wei juga mengeluarkan kantung penyimpanan untuk mengambil sebuah pedang untuk melakukan serangan kepada Wei Suwo. Kekuatan pedang yang dimiliki oleh Wei Wei kali ini benar-benar membuat Wei Suwo sedikit ketakutan. 是韩薇薇。这么快就已经到了神海境5重了。 Dan ceritanya pun bersambung di sini. Closing. Kalian pasti penasaran kan dengan kedua musuh bebuyutan ini ketika bertarung? Menurut kalian siapa yang bakalan menang nih guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa, kalau rame dan kalian suka, Mimin bakalan melanjutkan alur cerita dari King of Lost Cultivator ini sampai selesai. Segini dulu cerita pada video kali ini. Jangan lupa terus dukung Mimin dengan tonton setiap video yang Mimin upload di channel tercinta Movie Klonal ya guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga kesehatan dan bye-bye.